Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Ainun Nadhiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Asy'ari. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Beliau meninggal di Jombang, Jawa Timur pada 21 Juli 1947 pada umur 46 tahun pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain ialah Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang, Joko Tingkir, juga mempunyai keturunan ke Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V, Lembu Peteng. Berikut silsilah berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu. Hasyim Asy'ari putra Halimah, putri Layyinah, putri Syihah, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad Putra, Pangeran Sambu, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir atau Mas Karbet, putra Prabu Brawijaya V, Lembu Peteng. Ia menikah 7 kali dan semua istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisah, Nafiqah, dan Masrurah. Salah seorang putranya, Wahid Hasyim, adalah salah satu perumus Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sedangkan cucunya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan Paji di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmati, Syekh Ahmad Amin Al-Atar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafadol, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad Asy'aqaf,
dan Sayyid Husain Al-Habsyi. Di Mekah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas atau Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Shahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud adalah ahli hadis. Dalam hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga sekembalinya ke Indonesia, pesantren ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfud untuk mengajar Shahih Bukhari, di mana Syekh Mahfud merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerimaan atau isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf atau sufi dengan mendalami thariqat, qadiriyah, dan nasyabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi atau ilmu falak, matematika atau ilmu nisab, dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar, karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya, ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh, akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Gurunya yang lain, yang termasuk ulama terkenal dari Banten yang mukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara, antara lain Syekh Syatta dan Syekh Dagistani, yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Sesampainya di tanah air, sampainya di Indonesia, Kiai Haji menepati janji dan sumpahnya saat di Multazam pada tahun 1899 Masehi. Beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Perjuangan meraih kemerdekaan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk kaum santri. Peran kaum santri melawan penjajahan Belanda dan Jepang di tanah air tak lepas dari sosok pendiri Nahdlatul Ulama NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim mendirikan pesantren bukan hanya bertujuan untuk memperkuat ilmu agama, tetapi juga untuk jihad melawan penjajah Belanda dan juga Nippon atau Jepang. Sejarah mencatat hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan penjajah. Dengan perlawanan kulturalnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pesantrennya tidak pernah luput dari spionase Belanda. Langkah awal perlawanan kultural yang dilakukan oleh pesantren menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat menempa ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah pergerakan nasional. Ketika menangani penataan pesantren, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan gigih menghadapi segala kesulitan dan hambatan dari pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu, yang hanya menginginkan kaum muslimin dalam posisi terbelakang sehingga tidak bisa melakukan perlawanan terhadap kolonialisme atau Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda, termasuk melakukan upaya kekerasan dengan menghancurkan pesantren,
membakarnya, merusaknya. Untuk membenarkan tindakan represifnya itu, Belanda berdalih dan menuduh bahwa pesantren merupakan wadah perusuh. Belanda mengadu domba pesantren kepada masyarakat. Belanda berbicara bahwa pesantren adalah pemberontak dan orang-orang Islam itu ekstrim. Muhammad Asad Shihab tahun 1994 tidak hanya itu, berkata, tindakan Belanda yang mengancam keselamatan jiwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya menghancurkan pesantren saja. Para santri kala itu berupaya keras menjaga keselamatan gurunya tersebut, meskipun harus berhadapan dengan bedil-bedil Belanda. Belanda mencoba untuk membunuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi upaya para santri dan upaya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah berhenti. Namun kaum santri dan umat Islam semangatnya justru semakin membuncah dalam membela tanah air dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya, NU atau Nahdlatul Ulama sudah memiliki milisi yang sempat dilatih secara militer oleh Jepang berkat siasat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama organisasi itu adalah Laskar Hizbullah yang turut dikobarkan semangatnya melalui resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Martin van Bruynesen mencatat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci melawan penjajah. Beberapa pentolan yang dikumpulkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di 2 hari itu adalah Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Pertemuan ini turut dihadiri Panglima Hizbullah Zainul Arifin, dan forum pun menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad yang secara umum berisikan 2 kategori dalam berjihad. Fatwa ini dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. 22 Oktober menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi Jihad NU punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan Laskar Hizbullah, kaum santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pahlawan bangsa Indonesia yang berpengaruh kepada agama Islam di Indonesia. Beliau membentuk organisasi Islam yang besar yang sampai saat ini masih memiliki banyak pengikut. Organisasi lain yang tidak kalah dengan Nahdlatul Ulama ialah Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam kegiatan yang sangat berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda, namun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak pernah terlibat saling memundurkan satu sama lain. Mereka justru saling bersama-sama untuk bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi negara dengan umat Islam terbanyak di seluruh dunia. Terima kasih.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.